911 emergency, what are you reporting? So, This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across, they like to throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turpin. Hai, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini kita akan membahas tentang kisah yang viral beberapa waktu belakangan ini tentang keluarga Turpin. Mau tahu gimana kisah keluarga Turpin ini selengkapnya? Let's break it down. Kejadian yang menyedihkan ini sudah berlangsung sejak keluarga Turpin ini tinggal di Texas, Amerika Serikat. David Alan Turpin dan Louise Anna Turpin menyekap ke-13 anak mereka yang berusia antara 2 sampai 29 tahun di sebuah ruangan dan mengikat mereka ke tempat tidur. Nah, kalau ada salah satu dari anak mereka yang mencoba untuk kabur nih, mereka akan mengganti tali yang mengikat tersebut dengan rantai yang kemudian digembok selama berbulan-bulan. Ketika mereka tinggal di Texas, mereka juga pernah menempati rumah yang terpisah dengan anak-anak mereka dan hanya mengantarkan makanan sesekali saja. Kalau ada dari anak mereka yang memberontak, mereka akan dipisahkan ke sebuah ruangan dan mereka akan mengantarkan makanan dalam jumlah yang lebih sedikit. Untuk mengurangi kecurigaan dari para tetangga, keluarga Turpin ini mempekerjakan anak-anaknya pada malam hari. Nah, sampai pada suatu hari tetangga mereka yang bernama Josh Tiedemann Bell pernah melihat anak-anak ini mengurus pekarangan rumah pada malam hari. Pada acara Natal tahunan di perumahan tersebut, Josh juga merasa sedikit curiga karena melihat sifat dari anak-anak Turpin ini yang tidak berbicara sedikit pun. Para tetangga yang biasanya juga melakukan barbecue di pekarangan rumah belakang masing-masing sedikit pun gak merasa curiga. Tapi mereka merasa pilu ketika tahu anak-anak Turpin ini tumbuh dalam kesengsaraan. Pernah juga nih suatu ketika orang tua kejam itu membawa beberapa apel dan juga kue pai labu ke rumah. Tapi mereka tidak memperbolehkan anak-anak tersebut untuk menyentuh makanan itu. Padahal makanan tersebut hanya diletakkan di pojok dapur. Sebenarnya pasangan Turpin ini selalu makan makanan yang sehat dan berkecukupan. Kasus-kasus yang menimpa anak-anak malang ini juga sudah sangat menyayat hati. Seperti anak-anak tersebut sudah dicekik dan dipukul berulang-ulang. Mereka hanya diperbolehkan mandi 1 kali setahun. Mereka terjaga di sepanjang malam dan boleh tidur ketika pukul 4 atau 5 subuh untuk tidur sepanjang hari. Lalu ditemukan kotak-kotak mainan yang belum dibuka di dalam rumah itu, tetapi mereka nggak boleh memainkan mainan-mainan tersebut. Nah, ketika mereka mencuci tangan dan melewati garis pergelangan tangan, mereka akan dihukum karena dinilai main-main dengan air. Kemudian orang tua kejam ini hanya memperbolehkan anak mereka makan 1 kali sehari. Dan mereka juga nggak pernah nih pergi ke dokter gigi selama 4 tahun belakangan. Lebih parahnya lagi, anak mereka yang berusia 2 tahun memang memiliki berat badan yang normal, tetapi anak-anak yang lainnya mengalami kekurangan gizi yang serius. Contohnya, berat badan anak mereka yang berusia 12 tahun sama dengan berat anak yang berusia 7 tahun. Sedangkan anak yang berusia 29 tahun hanya memiliki bobot badan sebesar 37 kg saja. Kepolisian California akhirnya berhasil mengetahui kasus tersebut setelah menerima laporan dari salah satu anak mereka yang berhasil kabur yang berusia 17 tahun. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turpin. Okay, I'm gonna connect you to the sheriff's department so that they can help. What? One moment, don't hang up. I won't. What's your address? Okay, you guys, give me a minute. I'm
gonna take them off. Anak perempuan berusia 17 tahun itu berhasil melakukan panggilan darurat ke 911 dan sudah merencanakan pelarian diri selama 2 tahun. Kepolisian menggeledah rumah keluarga Turpin itu pada hari Minggu 14 Januari tahun 2018. Petugas kepolisian mengaku terkejut ketika sampai di rumah yang berlokasi pada sebuah jalan buntu di kawasan Paris, 97 km arah tenggara dari Los Angeles. Anak-anak malang itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka kekurangan gizi sampai mengalami kerusakan saraf. Beberapa anak lainnya diisolasi begitu lama sampai mereka tidak mengerti apa arti kepolisian. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Ketika penggeledahan nih, ada 3 anak mereka yang sedang dirantai di tempat tidur mereka. Meskipun sang ibu sudah membebaskan anak yang berusia 11 dan 14 tahun ketika polisi datang mengetuk pintu, tapi petugas menemukan ada anak yang berusia 22 tahun sedang dirantai di atas ranjangnya. Kotoran manusia berceceran di mana-mana, itulah yang menandakan bahwa mereka dilarang untuk menggunakan toilet. Bau menyengat juga tercium dari badan mereka karena mereka hanya diperbolehkan mandi 1 kali setahun saja oleh orang tua kejam tadi. Mereka tidak pernah menemui dokter selama bertahun-tahun dan ketika dievakuasi, gadis yang berusia 17 tahun tadi diberikan obat tapi ia tidak tahu obat itu apa. David Turpin dan Louise Anna Turpin dikenakan 12 dakwaan, meliputi penyiksaan, pelecehan anak, dan pengurungan orang. David Turpin juga dituntut karena melakukan tindakan cabul pada anaknya yang berusia 14 tahun. Mereka ditahan dengan uang jaminan masing-masing sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat setelah mereka menyangkal telah melakukan penyiksaan terhadap anak-anak mereka di persidangan pertama mereka pada hari Kamis, 18 Januari 2018. Kalau semua tuduhan terbukti, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, fakta yang menarik lagi nih, ternyata mereka hanya dibolehkan melakukan satu kegiatan, yaitu menulis jurnal. Nah, hal itu diketahui ketika penyidik yang sedang melakukan investigasi menemukan ratusan jurnal yang ditemukan di rumah itu. Jurnal-jurnal itu diharapkan bisa memberikan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa pasangan Turpin ini bersalah. Pengacara David Turpin, David Macker, sudah melakukan penyelidikan atas dakwaan tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini akan menjadi tantangan karena ini adalah kasus yang sangat serius. Ayah David Turpin, yang juga merupakan kakek dari anak-anak Turpin tadi, mengatakan bahwa ia tidak percaya tentang laporan penyiksaan tersebut. Nah, para tetangga yang berada di sekitar rumah keluarga Turpin tadi mendatangi rumah tersebut dan meninggalkan beberapa boneka binatang. Meskipun anak-anak Turpin tadi hampir tidak dikenali. Ada juga rangkaian besar balon yang berwarna merah berbentuk hati di halaman rumah mereka. Sebuah poster juga bertuliskan, "Kami berdiri bersama anak-anak Turpin." Nah, pada Februari 2019, kedua orang tua Turpin tadi mengaku bersalah atas serangkaian kejahatan, termasuk kekejaman terhadap anak tersebut. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Nah, itulah kisah tentang kekejaman keluarga Turpin. Buat kalian yang tahu lebih banyak tentang kisah-kisah keluarga Turpin, atau kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.